kita berdiri bersama malam hari ini. Mari bersama dengan kita lakukan haleluya, haleluya, haleluya bagi Raja kita. 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Kita ada di tempat ini karena Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Sebagai ekspresi menyatakan Tuhan itu baik, mari kita nantikan pujian Osonomo Kinarominga. Haleluya.
kehidupan kita. Sebab itu pada malam hari ini adalah Natal kasih terindah, karena Yesus selalu beserta dengan kita. Yang terbaik di hadapan Tuhan malam hari ini, saya mempersilakan Pastor Abraham untuk membawa. Baik, sementara kita mempersiapkan persembahan, mari kita berdoa dan silakan pimpin kita bersama suara yang kedengaran. Mari kita semua tunduk kepala. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Allah. Kami sangat bersyukur Tuhan
buat kebersamaan yang Tuhan sudah berikan buat kami pada malam ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat untuk memuji, memuliakan, meninggikan Engkau ya Bapa di surga. Bapa di surga, pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh pemberian yang kami berikan pada malam ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati setiap kehidupan kami pada beberapa hari yang sudah lalu, sehingga pada malam ini kami dapat memberi. Dan kami percaya bahwa apa yang kami berikan itu semuanya berasal daripada Engkau sendiri, sehingga pada malam ini kami dapat memberi dengan penuh sukacita ya Bapa. Bapa di surga, bagi anak-Mu yang mengelola keuangan ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan Engkau berikan dia hikmat kebijaksanaan agar apapun keuangan yang datang kepada dia itu boleh digunakan pakai untuk mempermuliakan dan meninggikan nama Engkau ya Bapa di surga. Bapa di surga, ini doa kami dasari pemberian kami pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi saya mengajak untuk kita berdiri bersama. Kita percaya bahwa malam hari ini adalah malam yang terbaik. Bahkan hidup kita ada di tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya, yang kami tinggikan malam hari ini Tuhan. Biar lewat pujian kami, nama-Mu yang bertolak Tuhan, nama-Mu yang bertata di atas pujian kami malam ini. Haleluya. Haleluya bagi-Mu Tuhan. Ku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik sahaja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwamu tergoyahkan, pujaku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi perlindungan, akan ku belakang setiamu, ku bertahan, aku ku mau tetap bersyukur, terangnya tak bersyukur, sayangku alami, dan kehendakmu
Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan untuk dibicarakan bagi setiap. Malam hari ini apapun keberadaan kita, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Sejauh manapun kita telah jatuh di hadapan Tuhan, tapi malam hari Tuhan mengatakan, aku menunggu. Tuhan sedang menunggu hidup kita. Bahkan di altar yang kudus malam hari ini, mari kita naikkan penyembahan yang lahir daripada hati dan benar-benar rindu dan mau untuk menyembah Raja di atas segala. Haleluya.
hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, jadi biar malam hari ini Pastor Jeremia akan mengiring ya. Siapa yang datang tadi malam ataupun kemarin malam, angkat tangan. Ya, praise the Lord. Saya berharap supaya Anda semua diberkati pada malam kemarin. Dan hari ini saya akan teruskan pemberitaan firman Tuhan kepada kita yang saya ambil daripada Lukas bab yang kedua, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Jadi ada 10 ayat pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca hari ini. Semua sudah siap mendengar firman Tuhan? Ya, sudah siap ya. So, ya, yang lain yang keluar itu tidak tahu kemana mereka pergi, saya tidak tahu, tapi harap mereka kembalilah. Ya. Bertenang ya, tenang dalam hadirat Tuhan. Oke. Beritahu teman di sebelah, tenang-tenang saja geng, Pastor Justin tidak marah malam ini. Ya. Saya beritahu kami yang ada di dalam dan di luar, kuasa Tuhan tetap sama. Saya beritahu. Sebab Alkitab katakan, di manakah aku dapat melarikan diri daripada hadirat Tuhan? Tidak ada. Waktu kamu di gunung, Tuhan ada di sana. Amin. Waktu kamu di lembah, Tuhan ada di sana. Amin. Amin. Sebab kalau Anda mengerti tentang Allah, Allah itu adalah omnipresent. Sebut dengan saya, omnipresence. Kamu tahu apa itu omnipresence? Omnipresence artinya adalah dia hadir di mana-mana. Sebut dengan saya, dia hadir di mana-mana. Dia waktu kamu masuk tandas pun dia ada di sana. Waktu kamu di rumah sakit pun dia ada di sana. Waktu kamu di gunung, di lembah, dia ada di sana. Amin. Dan karena namanya Allah, maka kuasa Allah itu tidak pernah berubah. Dia tetap membuat keajaiban. Lalu pada malam hari ini, Anda yang ada di dalam dan Anda di luar, karena Allah ada di sana, kuasa Tuhan tetap sama yang menjamah setiap hati kita. Yang percaya katakan amin. Siapa yang malam hari ini mahu dan rindu supaya dia dilawat oleh Roh Kudus, angkat tangan. Right? So, turunkan tangan. Beberapa waktu saya ulang lagi cerita bagaimana Tuhan memimpin perjalanan pelayanan saya pada tahun ini. Di mana-mana saya pergi, saya melihat tangan Tuhan diulurkan. Satu waktu saya melayani di kawasan perancangan di Sabitaputan. Ada orang Ranau sini dari Sabitaputan. Pada masa kami merancang untuk mengadakan kebaktian KKR, dan setelah kami berdoa dan berpuasa, di saat tengah-tengah kami menyediakan kebaktian itu, pengerusi PMM-nya eksiden motorcycle-nya langgar dinding di rumah sidang dan kepalanya terantuk dan ada pendarahan di dalam. Lalu dibawalah ke emergency sampai ke Gunung Elizabeth pada hari itu juga, dan ada terpaksa dibedah 32 jahitan, dibuka kepala. Saya minta dia bersaksi dulu di konferensi PML, kan kamu dengar dia. Singkat cerita, pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan di malam terakhir, dan sampai waktunya saya mendoakan orang sakit. Waktu saya katakan letakkan tangan di tempat, saya akan berdoa untuk orang sakit dan letakkan tangan di tempat yang sakit. Saudara dia ataupun abang dan kakak dia telepon di rumah, sebab dia terlantar di rumah, tidak boleh berdiri. Jadi mereka hanya pakai handphone seperti ini. Dan yang di sana mendengar masa saya berdoa, sementara yang di rumah juga menaikkan iman untuk datang kepada Tuhan memohon kesembuhan dalam waktu yang sama. Waktu saya ucapkan doa itu, saya tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tetapi setelah itu, keesokan harinya saya harus kembali karena saya berkhotbah di Sabita Ginambur. Dan kawan saya yang akan berkhotbah, tapi pagi sebelum dia berkhotbah, dia turun. Selepas berkhotbah dia turun dan melawat pengurusi PMM ini. Waktu dia datang ke rumah itu, dia berdiri
dan menyambut mereka, menyapa dengan ramah. Yang sepatutnya berbulan-bulan sakit, dengan 32 dia hanya sembuh dengan beberapa waktu, dan ini adalah keajaiban Tuhan. Itulah sebabnya kemana saya pergi pada tahun-tahun ini, saya merasa seperti Tuhan itu sangat dekat sekali. Waktu saya pergi ke SMB Serdang beberapa hari yang lalu, saya baru kembali hari Selasa yang lalu. Saya melayani seperti biasa bersama dengan teman. Tapi yang saya rasa pada waktu ini Tuhan sekali lagi mengajar saya tentang berkomunikasi dengan Bapa. Saat orang lain itu menangis, saat orang lain jatuh, saat orang lain bertobat, berseru kepada Tuhan, sepanjang waktu saya duduk, saya hanya merasa bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saya sebagai anak dan Bapa. Yang saya maksudkan kepada kita adalah, saya merasa bahwa di mana-mana gereja yang saya pergi, Tuhan ada di sana. Malam hari ini pun tidak terkecuali. Saya tidak peduli siapa Anda, karena Anda berharga di mata Tuhan. Saya tidak kisah apa yang Anda alami dalam hidupmu. Masa lalumu bagaimana, itu tidak penting untuk saya. Sebab Tuhan bermurah hati dan ada kasih karunia untuk memulihkan kita semua. Amin. Malam hari ini siapkan hati setiap anak muda yang ada di sini. Karena saya sangat percaya bahwa Tuhan mampu bekerja dengan cara yang heran dan ajaib. Sejauh Anda pada hari ini merindukan Tuhan menyentuh hidupmu. Amin. Buka bersama dengan saya hari ini dengan tajuk peranan Roh Kudus. Sebenarnya tajuknya ini adalah begini: peranan Roh Kudus dalam Natal. Oke? Kamu tahu apa itu Natal? Dalam bahasa Latin kalau saya tidak silap, Natalos adalah berbicara tentang dia ada, dia hadir. Itu arti dia lahir. Oke? Lukas bab yang kedua ayat 22 hingga 33. Kalau sudah menemui ayat ini, kita akan baca bersama-sama. Media tidak boleh baca sebenarnya. Tiada. Oke, anyway, saya akan baca. Lukas bab yang kedua ayat 22 hingga ayat 33. Semua ada Alkitab? Ya, yang ada katakannya pastor. Yang sudah mendapatkan ayat ini katakannya yes, pastor. So mari kita baca. Saya baca ayat yang ke-22. Semua jemaat baca ayat 23. Oke? Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia itu adalah Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ayat 23. 1, 2, 3. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung pengukur atau 2 ekor anak burung merpati. 25. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ayat 27. Ia datang kembali ketika Yesus itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang Tuhan Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Mari baca 1, 2, 3. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. 31. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ayat 33 kita baca terakhir. 1, 2, 3. Dan Bapa serta Ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata bla bla bla. You see, dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus,
ada satu bahagian yang jarang sekali orang lihat daripada episode setelah Yesus lahir, yaitu berkenaan peranan Roh Kudus di dalam satu perjalanan bayi Yesus. Sama dengan saya. Setelah Yesus lahir di Bethlehem, maka Yesus disunat pada hari yang ke-8. Sebut dengan saya, disunat. Hari ke-8. Jadi kalau mereka kasih sunat, itu siapa yang ikut-ikutan? Mereka kayak Yahudi kayak ikut ataupun mereka kayak ikut? Pasti mereka yang ikut-ikutan. Oke? Lalu setelah itu ritual yang kedua yang perlu dilakukan, kamu tahu apa? Menyerahkan kepada Tuhan anak laki-laki sulung. Sebut dengan saya, anak laki-laki sulung. Sebenarnya saya tidak mau menjelaskan kepada kita keseluruhan cerita ini, sebab para pastor mungkin boleh menjelaskan kepada Anda kenapa ia harus disunat, kenapa dia harus diserahkan. Tapi begini, kenapa seorang anak sulung laki-laki itu harus dipersembahkan kepada Tuhan? Karena ada sejarah dia. Dulu masa di Mesir, waktu ada pembunuhan malaikat kepada anak-anak sulung Mesir, anak sulung Israel tidak mati. Kenapa? Karena ada tanda darah di ambang pintu. Sejak hari itu diperintahkan anak sulung laki-laki Israel harus dipersembahkan kepada Tuhan. Sama dengan saya saat ini, yes? Sedikit kisah untuk kita semua. Kita nyanyi dulu satu lagu. Yesus lahir memberi terang baru. Boleh? Yesus lahir memberi terang baru. Yesus mati memberi keselamatan. Tiada dapat berikan selain semua hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, Yesus lahir. Yesus lahir memberi terang baru. Mari memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan Yesus, oh Yesus. Raja segala raja di bumi. Amin Lord. Raja segala raja di bumi. Amin. Raja segala raja di bumi. Amin. Yesus lahir memberi terang baru. So, Yesus yang lahir itu yang adalah raja atas bumi. Pada waktu sampai waktu pentahiran, mereka datang ke bait suci. Sebut dengan saya, bait suci. So daripada Bethlehem mereka bawa ke bait suci. Artinya anak itu sudah boleh dibawa, bukan ragang. Apa itu ragang? Kamu tahu apa itu ragang? Masih merah yang kecil. Jadi kejadian ini sebelum orang Majus datang. Oke. Jadi mereka datang ke bait suci dan membawa Yesus masuk ke bait suci. Dari Bethlehem ke Yerusalem, lepas di Yerusalem mereka bawa terus ke bait suci. Mereka membawa 2 ekor burung tekukur. Sebut dengan saya 2 ekor burung tekukur kan? Hah? 2. Betul kan? 2 ekor burung tekukur. Betul? Kenapa itu? Sebab mereka miskin. Di perkarangan bait suci ada banyak binatang-binatang yang dipersembahkan. Ada lembu tambun, nggak betul masa? Ada
kambing, ada lembu, ada domba. Itu untuk orang-orang kaya. Tapi untuk orang miskin hanya boleh membeli burung tepung. Tapi setelah itu kamu tahu bagaimana Yesus boleh hidup? Karena orang Majus datang, mereka mau persembahkan mazmur dan kemenyan. Jadi ada emas, ada mur, ada kemenyan. Jadi Yesus kaya karena Tuhan sediakan emas untuk hidup. Begitu boy. Bukan kaya untuk menghidupkan dia selama 30 tahun. Moral of the story is very simple. Kalau Tuhan benarkan anak saya lahir, Tuhan juga sediakan sesuatu untuk dia supaya dia hidup dengan baik. Amin. Kalau anak si Iqbal lahir, sampai sekarang dia tidak akan kelaparan sebab Tuhan sediakan makanan untuk dia melalui keluarga ini. Untuk kita semua bersama. Penyertaan penyediaan Tuhan itu sempurna untuk kita semua yang percaya, katakan amin. Maka itu bukan tajuk saya hari ini. Itu hanya the side of the story. Tetapi waktu Tuhan Yesus ataupun bayi itu dibawa masuk, saya bawa cerita kita ini kepada satu keadaan, satu skenario. Sebut dengan saya skenario. Siapa yang tahu bahwa di Yerusalem itu adalah himpunan orang-orang yang agamawi? Ayo nih, apa sih, betul kan? Orang-orang agamawi ada di Yerusalem, khususnya di Bait Suci. Kamu tahu siapa yang ada di Bait Suci? Kalau saya bagi soalan kepada para pastor tidak adil, mereka memang tahu. Untuk Anda semua, kamu tahu siapa yang ada di Bait Suci? Yang pertama adalah, biasanya adalah yang paling mudah untuk diingatkan. Kamu tahu apa? Orang-orang Lewi. Karena orang Lewi itu menjaga Bait Suci, penjaga pintu, memastikan itu api tidak api harus ada minyak sepanjang hari. Halo, semua yang ada di sana adalah yang melayani di Bait Suci. Artinya masa sekarang adalah yang melayani di gereja, seperti Anda yang melayani. Halo. Ya, siapa lagi yang ada di Bait Suci? Imam-imam Yahudi. Sebut dengan saya imam. Imam besar, ada imam-imam kecil. Keturunan imam biasanya berada di Bait Suci. Artinya mereka ini memegang itu Taurat Musa. Mereka ini menantikan kedatangan Mesias. Begitu boy. Mereka berseru, hadirlah Mesias. Sampai sekarang orang Yahudi menantikan kedatangan Mesias. Mereka berdoa. Jadi siapa yang ada di Bait Suci? Orang Lewi yang melayani. Imam-imam artinya ahli Taurat, orang-orang yang pegang kekuasaan secara Taurat. Siapa lagi yang ada di Bait Suci? Farisi. Sebut dengan saya Farisi. Yang kedua, Saduki. Sebut dengan saya Saduki. Artinya di perkarangan Bait Suci itu ada ramai orang yang sebenarnya adalah ahli-ahli kitab Taurat. Begitu poin. Selain daripada Farisi dan Saduki, ada juga yang disebut guru-guru Taurat. Ada guru dan ada murid mereka yang sedang belajar di persekitaran. Ada yang beribadah. Setakat ini berikut saya. Mengerti setakat ini? Nah, siapa yang di Bait Suci ini sangat penting untuk ayat ini. Karena begini, mereka juga berdoa untuk kelepasan bagi Israel daripada kerajaan Roma. Mereka juga mau berdoa supaya ada Mesias yang datang memerdekakan mereka daripada cengkraman kerajaan Roma. Tetapi di Bait Suci selain daripada mereka yang saya jelaskan tadi, ada satu orang tua, umurnya sudah tua, mau mati tapi tidak dapat mati. Sebab ada promise, ada janji Tuhan kepada si tua ini, namanya Simeon. Sebut dengan saya Simeon. Sebenarnya ada dua, ada Simeon dan Hana, tapi saya hanya jelaskan kepada kita tentang Simeon. Sama-sama berdoa untuk kelepasan bagi umat Israel. Ayo nih, sama seperti yang melayani di gereja, penatua, ketua gereja,
pastor, gembala, pemimpin-pemimpin gereja berdoa. Ini konteks dia sekarang lah. Dulu ada di bait suci seperti itu. Tapi di situ juga ada seorang Simeon yang berdoa. Waktu bayi itu dibawa masuk ke bait suci, you know what? Imam kepala imam besar tidak kenal bayi itu. Ini adalah Mesias yang datang di bait suci. Do you get the point? Para imam-imam yang lain tidak kenal pun bahwa bayi yang dibawa masuk itu adalah Mesias. Setakat ini minggu saya memahami. Ya, thank you. Kamu tahu apa kita bilang? Orang yang memberi minuman kepada Nabi, berkat itu kembali kepada dia. Ya, diberkati. Waktu saya khotbah atau waktu saya jelaskan ini kepada petugas-petugas gereja, waktu saya berkhotbah ada orang jumpa kepada saya, pastor, saya yang sediakan air untuk pastor setiap minggu, dia beli lagi itu mug untuk saya. 2 servis 2 kali dia sediakan mug untuk saya. Hanya dengan satu kebenaran yang saya beritahu. Siapa yang memberikan air kepada Nabi, berkat Nabi akan kembali kepada dia. Saudara, belajar melayani. Amin. Bukan itu sebenarnya tajuk. Hanya saya menghargai dia karena berikan saya ini air. Terima kasih. Sebab ada berkat Nabi. Sampai mana sudah? Oke, Simeon. Jadi imam, contoh pengurusi PMN, EJK-nya, penatua Eagle, pastor Mijol, pastor yang lain, dan semua yang melayani. Contoh, waktu bayi itu masuk, si tua yang tahu bahwa yang masuk itu adalah Yesus. Semua yang disebut pelayan-pelayan bait suci, ahli-ahli kitab, semua Taurat yang orang Farisi yang pegang keaslian Tauratnya, orang Saduki yang pegang keaslian Tauratnya. Orang Farisi bilang begini, tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Saduki bilang ada kebangkitan. Begitu kan Pastor? Gitu kan? Nah, gitu kan? Ahli-ahli Taurat yang mengajar orang-orang tentang Taurat pun ada di sekitar di Yerusalem. Waktu Maria, Yusuf dan Maria membawa Yesus masuk di Yerusalem, membawanya masuk ke bait suci, orang-orang yang disebut agamawi, pelayan-pelayan Tuhan, pakar-pakar Taurat, tidak kenal bahwa bayi yang dibawa masuk itu adalah Mesias, Yesus Kristus. Must be something wrong. Bagaimana kekristenan kita hari ini? Yesus ada, tapi kita tidak mengenal Yesus. Yesus lahir, tapi Anda tidak mengenal Dia. Anda menyebut nama Yesus, tapi Anda tidak bertemu dengan Dia. Ini tragedi orang Kristen. Ini tragedi luar biasa orang Kristen. Anda bernyanyi tentang Dia, Anda melayani Dia, tapi sebenarnya Anda adalah seperti Farisi, Saduki, imam-imam, ahli Taurat yang sebenarnya Anda tidak bertemu dengan Dia, malah tidak mengenal Dia. Beritahu teman di sebelah. Pastor serius saja bilang, tidak marah bilang. Saya harus sampaikan ini kepada kita. Sebab kekristenan kita harus mengalami Kristus seperti yang saya katakan tadi malam. Kalau kita mau reset, refocus hidup kita, tadi malam saya katakan kita harus bermula daripada Yesus. Tetapi sayangnya ramai orang, baik itu sudah lahir, sudah ada, tetapi dia dan tergolong siapa-siapa pun di bait suci berdoa yang sama, menantikan Mesias yang sama, tetapi tidak mengenal baik itu adalah Mesias. Teguran pertama saya kepada kita, if you want, kalau kamu mau serius dalam iman kamu, seriuslah dalam iman kamu.
Dan amaran saya adalah begini. Karena kalau kamu serius, kamu tidak akan pernah rugi. Never. Tidak akan pernah rugi. Pastikan kamu mengenal Mesias itu. Setiap kali perayaan, Yesus lahir, memberi terang baru. Waktu dia datang, kamu enjoy merayakan Christmas karena kamu bertemu dengan dia. Ayo nih, setakat ini beli bersama dengan saya, yes? Jangan menjadi seperti imam-imam dan ahli Taurat dan Farisi dan guru-guru Taurat dan siapapun yang melayani di bait suci. Mereka berdoa supaya ada Mesias. Waktu Mesias itu dibawa masuk, diserahkan kepada Tuhan, di antara mereka pun tidak kenal siapa bayi itu, tidak mengetahui bahwa bayi itu adalah Mesias yang telah lahir. Halo, kamu mau enjoy merayakan Christmas? Mau enjoy merayakan Christmas, ada damai sukacita? Pastikan Anda bertemu dengan Yesus. Ada orang yang coba memeriahkan Christmasnya dengan, kamu tahu apa? Aramaiti, Aramaiti. Kau tahu sebab mereka tidak tahu sebenarnya makna damai sukacita Tuhan di dalamnya waktu bertemu dengan Yesus. Jadi mereka cuma mencipta satu ilusi tentang Christmas ini adalah suatu yang dia cipta keseronokannya menurut pikiran dan seperti yang mereka pikirkan. Nikmat sebenarnya adalah pertemuan pribadi dengan Yesus. Tapi sayangnya ada hanya satu orang, dua orang sebenarnya, Simeon dan Hana. Tapi Simeon saja malam hari ini. Simeon saja yang tahu. Di antara ramai orang hanya Simeon yang kenal. Yang ada di situ adalah Yesus Kristus. And then you ask me a question, Pastor, why? What is the secret behind it? Apakah rahasia di sebaliknya? Kenapa Simeon itu mengenali ataupun kenal, bukan saja kenal, tapi dia sampai kepada bayi itu, menatapnya di tangannya dan memberkati. Apa rahasia dia? It's very simple, it's very clear. Apa ayat yang ke-22 katakan? Di sana? Mari saya bawa kita. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Sebut dengan saya, Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Mari kita baca bersama-sama ayat seterusnya itu. 1, 2, 3. Roh Kudus ada di atasnya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Roh Kudus ada di atasnya. Kita baca terus. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias itu yang diurapi Tuhan. Ayat 27. Boleh kita baca kuat-kuat ayat 27. 1, 2, 3. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Stop. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus membawa dia baik ke bait Allah. Waktu anak itu masuk, Roh Kudus berbicara kepada dia, Simeon, kau mau mati kan? Sebab Tuhan sudah mau mati. Tidak akan mati sebab ada janji. Kamu harus tempat Mesias. Kau mau mati? Ya, pergilah di bait suci. Nanti lepas itu kau akan mati kan nanti. Lalu dia pergi ke sana. Roh Kudus bilang, anak yang dibawa oleh suami istri itu, itulah Mesias. Dia dengar suara Roh Kudus karena Roh Kudus ada di atasnya. Dia jalan dan dia ambil anak itu. Roh Kudus sahaja yang dapat membawa Simeon kepada Yesus Kristus. Only the Holy Spirit can bring you. Membawa Anda untuk melihat keajaiban dan keagungan dan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. So don't deny the Holy Spirit. Never. I don't care berapa tingginya pelajaran teologi kita. Tetapi jangan sekali-kali neglect the Holy Spirit. Jangan biarkan, jangan hilangkan Roh Kudus. Karena sejarah Natal berbicara, hanya Roh Kudus yang dapat membawa Simeon bertemu dengan Yesus. Roh Kudus ada di atasnya.
Roh Kudus berbicara kepada dia, dan Roh Kudus membawa dia kepada Yesus. Amin. Haleluya. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus mati memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Saudara, kalau saya suruh kamu pilih sekarang, kamu mau pilih siapa? Seperti penguasa-penguasa imam di Bait Allah, ataupun menjadi seperti Simeon? Yang menjadi seperti Simeon, angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, kamu ini ikut-ikut saja. Kamu tahu apa terjadi kepada Simeon selepas itu? Setelah jumpa Yesus, ya mati. Sekarang Tuhan, biarlah aku mati, dia bilang ayat seterusnya, ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Jadi hati-hati seorang pastor, oke? Macam juga si Adas. Dulu siapa bersemangat seperti kamu, so inspired by the word of God. Dia bilang, siapa di sini yang mau menjadi seperti Daud? Wah, karena hebatnya Daud, saya katakan, saya angkat tangan. Bukan saya sejarah mayoran. Artinya dia bilang, kamu mau jadi raja, tapi kamu gagal dalam keluarga. Kamu mau gagal dalam keluarga? Katakan lagi, kamu mau jatuh dalam dosa seperti Daud? Wah, saya bilang, yeay. Jadi hati-hati, kamu jadi seperti siapa? Mau jadi seperti Paulus? Ya hebat, luar biasa, yes. Tapi akhirnya dia menderita. Walaupun di ujungnya memang dia berdamai bersuka cita. Saudara dengar baik-baik. What I'm trying to tell is very simple. Reset, restart, refocus. Bermula daripada pertemuan dengan Yesus. Saya sudah khotbahkan tadi malam. Tetapi untuk Anda bertemu dengan Yesus secara pribadi, you need Holy Spirit. Kamu perlu Roh Kudus memimpin hidup kamu. The third person of the Triune Trinity, Allah Roh Kudus, pribadi ketiga dalam ketritukaran Allah. Kalau siapa mau di sini, ini adalah soalan jujur. Ini bukan soalan tricky, oke? Soalan jujur. Yang jujur. Siapa yang mau bertemu dengan Yesus secara pribadi? Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin Anda mengalami Tuhan pada hari ini. Berikan tepuk tangan Tuhan. Next slide please. Apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Karena saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama, kalau Anda ingin mengalami Kristus, bertemu, mengenal baik Yesus, itu yang pertama kamu tahu apa? Biarkan Roh Kudus memimpin Anda. Biar hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada janji Tuhan Yesus tentang Roh Kudus. Next slide. Hello. Okay. Ada janji Tuhan Yesus terhadap Roh Kudus kepada kita semua. Yohanes 14 ayat 16 hingga 17. Oke? Yohanes 14, 16, 17 berkata seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Next slide please. You know what? Antara lain, saya sudah jelaskan yang pertama tadi, you need the Holy Spirit so that you can kau jumpa dengan Yesus. Yang seterusnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus adalah penolong yang menyertai dan diam di dalam kamu. Cerita ini very simple. Tuhan Yesus akan terangkat dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu kata firman Tuhan. Jadi, kalau Yesus naik ke surga tidak ada lagi di bumi. Tetapi Yesus berkata, saya tidak membiarkan kamu sendirian. Aku akan minta kepada Bapa supaya Dia memberikan kepada kamu penolong yang lain. Dalam bahasa aslinya Allos Parakletos, yaitu penolong yang lain yang menyertai kamu. Artinya begini, untuk kamu menikmati persekutuan dengan Bapa surgawi, mengalami Kristus dalam hidupmu sepanjang masa, supaya kamu mengetahui tentang Allah yang kita sembah, maka harus ada divine, ada Allah yang beserta dengan kita, yang disebut sebagai Allah Roh Kudus, yang diberikan kepada kita. Dan Roh Kudus itu akan menyertai kita. Kamu tahu apa itu menyertai? Kamu tahu apa itu menyertai? Jalan serta Yesus setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam. Jangan lupa saya ulang. Maksud saya begini, menyertai artinya Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Amazing ayat ini. Bukan kita yang menyertai Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu yang menyertai kita, yang sama dengan berkat. Bukan berkat yang kita kejar, tapi kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kita seumur hidup kita, asal kita setia kepada gembala kita dan mencari kerajaan Allah. Prinsipnya sama. Waktu kita berjalan ke kota Kinabalu, karena engkau ada Yesus di dalam engkau, engkau bertemu dengan Yesus karena Roh Kudus yang membawa engkau. Apa yang terjadi? Engkau pergi ke sekolah, Dia menyertai beserta dengan engkau. Dia pergi bekerja, Dia beserta dengan engkau. Dan Roh Kudus akan membuka kebenaran tentang Yesus dalam hidupmu pada waktu Anda membaca firman Tuhan. Sepanjang waktu Anda beribadah, ibadahmu tidak akan sama seperti masa-masa yang lalu kalau engkau sungguh-sungguh dengan Roh Kudus. Karena Dia waktu engkau memimpin pujian, Dia juga menyertai engkau. Waktu Anda berdoa, Dia juga menyertai engkau. Waktu Anda melayani, Dia akan beserta dengan engkau. Lalu kamu katakan, hanya Pastor Justin saja akan diurapi Tuhan berkhotbah. Pastor Justin saja akan diurapi Tuhan memimpin pujian. No, janji ini dikatakan Dia akan menyertai kamu, bukan menyertai Pastor Justin seorang. Siapa yang di sini disebut kamu? Angkat tangan. Yang di sini manusia-manusia yang ditebus dengan darah Yesus. Angkat tangan. Orang-orang percaya, angkat tangan. Kepada orang percaya, kepada pengikut Yesus, dia katakan, jika penolong itu datang, Dia menyertai kamu. Beritahu teman di sebelah, Dia menyertai kamu dan menyertai saya juga. Bilang. Dan time limitnya, kamu tahu berapa time limit dia? Selama-lamanya. Kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu. Dia akan diam di dalam kamu. Alkitab katakan, tubuhmu adalah bait bagi Roh Kudus. Konteksnya bukan tempat untuk dosa tinggal, tapi tubuhmu adalah bait bagi Roh Kudus. Apa itu bait? Di kampung sebelah saya ada dulu dia di kampung sebelah ada seorang penatua, ketua pelayan, ketua sidang, penatua. Nama dia Bait. Jadi kami panggil penatua Bait.
Kita mulia, dengan yang kita mulia dengan penatua baik. Jadi bukan penatua baik dah. Yang di sini adalah tubuh kita ini adalah baik, maksud dia rumah. Sebut dengan saya rumah. Tabernacle of the Holy Spirit. Rumah Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ayo nih. So kalau kamu mau mengenal baik Yesus, mau tahu Yesus, jalannya sederhana. Sudah dijanjikan bahwa Roh Kudus itu turun, diberikan kepada kita, menyertai kita, malah tinggal di dalam kita, berjalan bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Berjalan menyertai ini kamu tahu luar biasa, sudah jelaskan kepada kita. Tinggi manapun kamu, dia menyertai kamu juga. Dan sebenarnya itulah sebabnya kadang-kala Roh Kudus itu, karena dia pribadi, dia boleh didukakan. Kamu tahu didukakan, jangan dukakan Roh Kudus, sebab dia berjalan bersama dengan kamu. Kamu tidak mau dia. Patutnya baik di tubuh kita adalah tempat bagi Roh Kudus, tapi kita bagi hal-hal yang lain. Roh Kudus berduka. Amin. Ayo nih, bersama dengan saya saat ini, yes. Ini Roh Kudus. Saya berdoa supaya kawasan Intiliban tidak menjadi seperti mereka-mereka yang di bait suci itu. Yesus ada, tidak kenal siapa Bapak Yesus, Mesias. Saya mau ada Mesih Simeon, walaupun tidaklah mau mati selepas itu, menjadi Simeon yang Roh Kudus ada di dalam dia, di atas dia, dibawa oleh Roh Kudus sampai dia bertemu dengan Yesus. Saya berdoa ini hati saya, anak-anak muda, impikan hubungan dengan Tuhan dalam pekerjaan Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus menilai Anda. Biarkan Roh Kudus memimpin hidup. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hatimu, ada keajaiban-keajaiban ilahi ketuhanan yang akan Anda alami dalam hidupmu. Karena dia akan membawa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu. Yesus itu dibukakan kepadamu. Nama Yesus yang berkuasa itu berlaku dalam hidup. Saya ada banyak slide, tapi saya pikir saya perlu selesai, karena saya akan ya. Coba next slide. Roh Kudus memberikan pertolongan, bimbingan dan kuasa untuk hidup sebagai orang Kristen. Kalau Roh Kudus itu ada bersama dengan kita, karena dia berjalan di samping kita, dia memperbaharui kita dari masa ke masa. Dia berikan kita pertolongan, bimbingan, kuasa untuk hidup sebagai orang Kristen. Mari saya jelaskan ini singkat saja, oke? Begini, kamu tahu, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka tidak tahu bagaimana harus hidup lagi. Ahli-ahli ataupun orang-orang dewasa yang membaca Alkitab paham maksud saya. Yesus berjalan bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Oke, mari. Nah, masa Yesus ada di bumi, Yesus jalan, dia ikut. Dia tidak susah. Kalau dia sakit, Tuhan kasih sembuh. Tiada makanan, 5 roti dan 2 ikan. Beli diaksi makan Pak, betul kan? Malah sempat juga Petrus berjalan di atas air kalau mau mukjizat. Tiada duit bayar kepada kaisar, dia bilang kau pergi pancing ikan, buka duit di mulut dia, kamu dapat 2 duit bayar kepada kaisar. Mukjizat sejak kehidupan dia kalau ikut Yesus. Tiba-tiba Yesus mati, Yesus naik ke surga. Macam mana dia mau hidup lagi? Tiada Yesus sudah. Jalanlah sendiri. Yesus tidak bodoh. Dia berikan penolong yang lain, Roh Kudus. Dikala kau susah, dia berikan kekuatan. Kau tidak tahu arah tujuan perjalanan, dia bimbing engkau ke jalan yang benar. Mazmur 23 akan terjadi. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apa-apa. Dia membimbing aku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Amin. Dia masih single, barangkali handsome, belilah. Kamu tangkap apa yang saya maksudkan? Hanya
dia boleh hidup dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Waktu dia melayani, waktu dia berjalan, menjadi bapak pun Roh Kudus yang tolong, menjadi pastor pun Roh Kudus yang tolong, menjadi pemimpin pun Roh Kudus yang tolong, bersekolah di sekolah pun Roh Kudus yang tolong. Semuanya Tuhan yang menolong di dalam Roh Kudus. Amin. Berita bukan kepada dia. Itu menyertai. Satu waktu saya mendaki Gunung Kinabalu. Itu yang pertama kali. Kami ada guide karena saya tiba-tiba mata sakit sebenarnya sedikit. Kamu tahu mau pergi Laban Rata, sampai saya tidak sampai. Tapi itu guide, dia tidak setinggal saya, dia tidak tinggalkan saya. Dia bilang, oh semua negaman. Lalu dia bilang, saya jalan. Kenapa ini osomok tapi masih lama sampai. Saya bilang, saya duduk ketawa, dia bilang, osomok negaman. Saya jalan. Dia motivasikan saya supaya saya berjalan. Orang sampai 1 jam, saya sampai 4 jam. Roh Kudus, jalan. Jalan terus anakku, jalan terus. Ada hambatan, mari jalan, mari berdiri, mari melayani Tuhan. Teruskan pelajaranmu, teruskan engkau melayani Tuhan, teruskan kehidupanmu dengan cara yang benar. Siapa yang bikin? Roh Kudus yang berjalan dan ada di kita. Amin, anak-anak muda. Subjek tentang Roh Kudus sangat penting karena dia yang ada di sini pada waktu ini. Dia sangat real, dia sangat tangible. Dia boleh berbicara kepadamu di dalam hatimu, malah di telingamu. Malah dia boleh berbicara kepadamu lewat firman, melalui firman Tuhan yang menguatkan Anda. Siapa di sini yang mau seperti Simeon yang bukan pasal mati ya, yang mau supaya Roh Kudus ada bersama dengan dia dan membawa itu bertemu dengan Yesus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Amin. Saya mau cepat. Haleluya. Oh Jesus. Father God, I just want to pray right now. Holy Spirit, just touch, sentuh dan jamah hati anak-anakmu, anak-anakmu. Jemaat, saat saya berdoa menyampaikan firman Tuhan, saya rasakan Roh Kudus sedang bekerja dalam hati anak-anak Tuhan pada waktu ini. Dia sedang menjamahmu pada waktu ini. Oh Lord Jesus. Amen. Next slide. Terus next. Roh Kudus memperbaharui Anda. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apapun ritual kamu, dia tidak dapat memperbaharui diri sendiri. Roh Kudus yang mampu memperbaharui kita. Pekerjaan yang sama dalam kelahiran kembali, ini adalah kelahiran kembali. Pekerjaan yang sama yang Roh Kudus lakukan waktu kamu jatuh dalam dosa, dia juga akan memperbaharui kamu. Waktu kamu lemah, patah semangat, dia juga yang memperbaharui kamu. Ada pergumulan kerohanian, kamu seakan give up sebagai orang Kristen. Kamu tahu Roh Kudus yang bekerja dalam kamu, yang mengerjakan sesuatu di dalam kamu. Next slide please. Nah ini, Roh Kudus memberi kuasa dalam pelayanan. Sebut dengan saya, Roh Kudus memberi kuasa dalam pelayanan. 1, 2, 3. Roh Kudus memberi kuasa dalam pelayanan. Mari kita baca bersama-sama Kisah Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Right, saya jelaskan ini. Pada waktu Tuhan beritahu kawan-kawan kita untuk pergi menginjil, Tuhan tidak biarkan mereka pergi menginjil tanpa membekalkan mereka kuasa. Dulu masa saya keluar daripada rumah,
Bapak saya katakan begini, karena saya harus bersekolah di Kota Kinabalu pada masa itu 80-an, 89. Dia panggil saya. Kalau dulu dia bilang, kalau kau jalan keluar daripada rumah 12 lapis saya bagi dengan kau, dia bilang. Dia akan bekalkan saya dengan 12 lapis. Tapi dia, walaupun dia belum terima Tuhan Yesus, dia tahu dia orang Kristen, tapi bukan yang macam saya berat. Dia bilang, tapi karena kau sudah ada Tuhan Yesus, dia bilang, kau berdoa sama Tuhan, dia bilang. Yesus sama. Saya akan berikan kamu satu pelayanan, pekerjaan pelayanan. Pimpin pujian kah, melayani kemana-mana kah. Tapi saya tidak biarkan kamu melayani tanpa kuasa. Aku berikan kepada kamu kuasa, kemampuan untuk melayani. Kamu tahu siapa yang dimaksudkan itu? Kamu akan ada kuasa, menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya dia ini turun ke atas kita, tinggal di dalam kita. Dia yang memberikan kuasa kepada kita. Ayat ini katakan kamu akan menjadi saksi. Sebut dengan saya, menjadi saksi. Mana itu SIB punya logo? Ini. Kamu tahu SIB punya logo? Jadilah saksi Kristus. Lebih kuat lagi. Jadilah saksi Kristus. Ini luar biasa. Kamu kita tidak dapat menjadi saksi Kristus kalau tidak kuasa dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus. Tahukah kamu apa arti saksi? Bahasa Yunaninya marturios. Sebut dengan saya, marturios. Kamu tahu apa itu marturios? Martir. Dari bahasa Inggrisnya martir. Kamu tahu apa itu martir? Hello. You know what is martir? Mati. Martir is martir. Betul, martir. Martir. Kamu tahu martir? Mati sahid. Karena kau beritakan Injil. Karena kamu memberitakan Injil, maka dalam pemberitaan Injil itu kamu dibunuh karena pemberitaan Injil. Itu artinya saksi. Jadi Tuhan Yesus katakan, pergilah, jadi kamu akan jadi martirku. Jadi SIB, mari kita baca bersama-sama. Jadilah saksi Kristus. 1, 2, 3. Jadilah saksi Kristus. Kita ganti dengan martir. 1, 2, 3. Kenapa suaranya kurang? SIB kan saksi. Bahasa Yunaninya apa? Marturios. Bahasa Inggrisnya apa? Martir. Martir artinya apa? Mati bagi Injil. Jadi kita ganti ini jadi martir. Boleh? 1, 2, 3. Jadilah martir Kristus. Kamu jadi SIB lagi? Standar dan quality kita itu bukan biasa-biasa. Yang tertanam di dalam SIB adalah martir. Gereja berkembang, gereja bertumbuh karena yang tertanam di dalam gereja ini adalah martir Kristus dalam pemberitaan Injil. We don't believe, kita tidak percaya yang bom sana letak sini kita menutupkan diri. Ini bukan kita, bukan itu arti dia. Kita ini memberitakan Injil, menjadi martir Kristus. Tapi Tuhan Yesus tidak bodoh. Karena begitu sengitnya sekali pemberitaan Injil, dia katakan, kamu akan menerima kuasa. Kalau hanya dengan kuasa kita dapat menjadi saksi Kristus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Saudara, saya berbicara kepada kita dari awal tentang Christmas. Ada satu adegan di mana orang-orang bijaksana di bait suci di Yerusalem tidak mengenal bayi itu. Yang membuatkan yang dia mengenal adalah Simeon dapat mengenalnya karena Roh Kudus ada di dalam dia. Penting untuk Anda mengerti akan perkara ini. Pertemuan dengan Yesus adalah karena Roh Kudus reveal it to you. Ada orang bingung tentang Tritunggal sebab dia ada Roh Kudus yang memberikan kepada dia iman untuk berkata yes. Walaupun orang lain tidak paham, tapi di dalam hati saya timbul iman berkata Tritunggal adalah yes. Roh Kudus. Roh Kudus darah waktu Anda berjalan di dunia ini. Dia berjalan di sampingmu, menyertai kau selama-lamanya. Sayangnya berapa ramai di antara Anda yang menyadari akan kebenaran ini. Kalau Anda tidak sadar, Anda lah yang paling rugi karena Anda tidak tahu
bahwa Roh Kudus menyertai engkau? Menyertai dan itu selama-lamanya, oh. Bukan kamu yang terhege-hege kejar dia, dia yang menyertai kamu. Apalagi yang kita belajar tadi, dia memberi pembaharuan dalam hati kita. Ada yang sedang patah semangat lemah di tempat ini, Roh Kudus akan hiburkan Anda. Dia akan ada di sini untuk engkau. Alkitab katakan tadi, dia akan memberi kuasa kepada kamu untuk pelayanan. Coba bayangkan, ini pun tidak akan sama lagi kalau Roh Kudus bekerja dengan cara yang seperti ini. Amin. Kau berikan tepukan untuk Tuhan lagi. Next slide please. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita dalam berdoa. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tahu dia lupa bahwa sebenarnya Roh Kudus boleh berdoa bersama dengan kita. Pada saat saya tidak tahu bagaimana harus berdoa, Roh Kudus yang berdoa. Tidak tahu bagaimana harus berdoa lagi. Kamu tahu pastor, kadang-kala pastor tidak tahu bagaimana harus berdoa lagi kepada jemaat. Tugas pastor adalah berjaga-jaga atas nyawa jemaat, atas jiwa jemaat. Pastor ini begini, kalau dia tidak jaga dia punya pikiran, emosi dan sebagainya, dia cepat mati, paling stres. Apa tidaknya dengan laporan sini begini keadaan jemaat 1, itu baru 1-2 jemaat yang punya reportnya sampai. Kalau 100 jemaat yang ada masalah, pergumulan, semua sampai kepada pastor. Apa yang pastor buat? Hanya menangis berlutut, berair mata, tidak bersuara. Tidak bersuara. Padahal satu waktu datang kepada saya dengar satu kisah dan begini. Apa yang terjadi? Sakit mencucuk di sini saya. Tuhan, saya tidak mau mati sekarang. Saya berdoa, Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana harus berdoa lagi. Karena saya percaya kepada Tuhan, artinya bahasa roh, saya percaya akan bahasa roh. Waktu pada kekuatan dalam saya berdoa. Karena itu akan memberikan kekuatan kepada saya, edify. Saya punya iman menguatkan saya berdoa, istri saya pun ikut berdoa. Sebelum datang di sini, kami berdoa lagi. Oh, tidak tahu bagaimana berdoa, saya tidak tahu expectation. Bapak yang harus katakan kabarnya berdoa, haleluya, haleluya. Saya tidak tahu bagaimana harus berdoa lagi. Tetapi Roh Kudus berdoa di dalam saya, is groaning di dalam saya. Apa itu groaning? Berseru-seru dan berteriak-teriak di dalam hati saya. Itu Roh Kudus. Amin. Dia akan bawa Anda bersama dengan Yesus adalah yang juru syafaat agung kita, dan kita akan bersama dengan Dia. Next slide. Paulus berkata begini, Efesus 5 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siap ya? Setekat saya berbicara kepada kita tentang Roh Kudus, berapa ramai di antara Anda yang tahu bahwa Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan Kristen Anda? Angkat tangan. Kamu paham gak soal saya? Sehingga atau setelah saya menceritakan kepada kita tentang peranan Roh Kudus dalam kelahiran Yesus dan peranan Roh Kudus dalam hidup kamu, seperti yang saya bicarakan kepada kita tadi. Oh, kamu sadar sekarang bahwa Roh Kudus itu penting. Amin. Seberapa ramai di antara Anda sehingga pada waktu ini tahu bahwa Roh Kudus itu penting untuk hidup Anda? Siapa yang berkata bahwa Roh Kudus itu sangat penting untuk saya? Angkat tangan. Berita baiknya adalah begini.
Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Untuk kamu mengalami perjalanan bersama dengan Roh Kudus seperti Simeon tadi, Alkitab katakan, Paulus berkata, jangan mabuk oleh anggur, jangan mabuk oleh anggur. Kalau ada pemimpin yang mabuk-mabuk, bertobat. Roh Kudus tidak bekerja. Yang ada adalah roh yang memecah belah dalam gereja. Bertobat. Karena Paulus katakan, jangan mabuk, jangan menjadi hamba kepada alkohol. Berita baiknya adalah begini, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Apa ini penuh dengan Roh Kudus sebenarnya? Bimbanglah penuh dengan Roh Kudus. Penuh. Kamu tahu ini penuh? Sebelum saya minum dia penuh. Penuh. Roh Kudus tinggal dalam kita, dia memenuhi kita. Yang diperlukan oleh Anda adalah penuh dengan Roh Kudus. Next slide. Kedua terakhir. Anda boleh dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapa yang beritahu kita ini? Kisah Rasul bab yang kedua ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Stop. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Siapakah mereka? Manusia-manusia yang disebut pengikut Yesus. Siapa di sini pengikut Yesus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tadi Paulus berkata, jangan mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Adakah kita dapat dipenuhi dengan Roh Kudus? Sejarah Perjanjian Baru berkata, waktu mereka berdoa di Lotik, turunlah lidah-lidah api, satu suara yang sangat kuat, angin yang begitu hebat. Dia katakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Siapakah mereka? Pengikut Yesus, 120 orang. Siapa di sini pengikut Yesus? Sekali lagi angkat tangan tinggi-tinggi. Turunkan tangan. Dan kamu adalah bakal-bakal orang yang mengalami hal yang sama. Kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat yang seterusnya, Kisah Rasul 4 ayat 31. Mari baca. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, lebih kuat lagi, lebih kuat. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, mulailah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Right? Di ayat yang kedua, Kisah Rasul bab yang kedua, untuk kita yang pemimpin, yang membaca firman Tuhan, di bab yang kedua mereka sudah penuh dengan Roh Kudus. Hal yang sama, goyang tempat itu, Roh Kudus turun atas mereka, mereka penuh dengan Roh Kudus. Setelah bab yang ketiga, yang keempat, baru 2 bab, 2, 3, 4. Kejadian yang sama itu berlaku, sama seperti yang berlaku awalnya, itu sedang mereka berdoa. Sudah penuh. Sekarang sekali lagi yang kedua dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, keadaannya berbeza karena mereka takut karena ada penyiksaan. Petrus, Yohanes ditangkap dan mereka minta kekuatan daripada Tuhan. Cara mereka mendapat kekuatan adalah mereka berdoa, berseru, berteriak kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah orang sedang melawan kami. Lalu saat mereka berdoa, Alkitab mengatakan goyang lagi tempat mereka berkumpul, dan sekali lagi yang kedua kali mereka penuh dengan Roh Kudus. Pastor Bejel, Pastor Ebal, dulu musim pembangunan rohani, kamu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi dia tidak hanya berlaku sekali tahun, dia telah berulang-ulang. Kepada Perjanjian Baru dia katakan kepada murid-muridnya, hari ini juga kepada Anda, dia akan berikan hal yang sama. Slide yang terakhir, Matius 3:11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda penobatan, tetapi Dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasurnya. Ia
Yohanes Pembaptis menubuatkan, memberitahu kepada pendengar. Dia katakan, Yohanes Pembaptis berkata, Yesus ini yang saya baptis ini, dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi Yesus membaptis kita semua dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Ini adalah lagu di bagai rusa yang haus rindu aliran sungainya. Bagai rusa yang